Kula untuk kitab para rawuh. Kitab ini yang pertama disusun oleh As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengenai targhib wa tarhib. Targhib itu perbuatan yang lesa ketemu dimotivasi. Ini kurang namanya targhib. Ada lagi yang namanya tarhib. Tetapi yang setunggal pun targhib, yang satu itu tarhib. Kalau tarhib itu adalah perbuatan kalau bisa itu dilakukan. Ada lagi yang namanya tarhib kalau bisa dijauhi. Bab yang ditulis oleh beliau di antaranya adalah at-tarhib min qatlil insan nafsi. Larangan orang itu membunuh dirinya atau orang lain. Misalnya orang lain itu wonten bom itu diledakkan di mobil, tujuannya agar membunuh orang lain. Dirinya sendiri itu hancur, tewas, maunya dia juga orang lain juga terbunuh. Zulman, tapi isinya tadi dilakukan itu tidak atas dasar jihad yang sehingga nanti dilakukan oleh kalangan yang Indonesia. Tidak ada dasar. Kemudian musliman atau mu'ahadan, baik nanti yang menjadi korban itu sesama muslim atau orang yang disebut kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah orang non muslim yang sudah berjanji kepada pemerintah Islam untuk tidak mengganggu. Itu namanya mu'ahad. Terus muslim juga mu'ahad. Di antara dalil itu para rawuh wala taqtulu anfusakum. Ini pun jelas. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Ini Al-Qur'an sudah jelas. Innallaha kana bikum rahiman. Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nar. Barang siapa yang melakukan pembunuhan kepada dirinya itu sengaja, apalagi dia membunuh orang lain, fasawfa nuslihi nar, maka dia akan masuk ke dalam nar itu neraka. Sama Kanjeng Nabi itu para rawuh sudah pernah menyampaikan macam-macamnya orang itu bunuh diri. Sama kira seperti sing umum meloncat dari gedung yang tinggi, nyeruput baygon, apalagi yang sering itu ya, apa? Ternyata singa itu Kanjeng Nabi itu sudah mati perso. Hanya saja bahasanya pakai bahasa dulu. Tapi kejadiannya yang sekarang itu Nabi itu sudah memberikan gambaran. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu dawuh, man taradda min jabalin faqatala nafsahu. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya min jabal, dari gunung. Nah, jabal itu orang-orang di tengah ini tertulisan ini mboten minal jabal, tapi min jabal, dari gunung. Berarti umum masih atas umum. Nah, gunung itu kan tempat yang tinggi. Nah, bisa jadi tempat yang tinggi itu lagi diterjemahkan sekarang tempat-tempat yang katakanlah jalannya dari bawah ke atas, itu namanya tinggi, ketinggian namanya. Man taradda min jabalin faqatala nafsahu. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, faqatala nafsahu, kemudian dengan sebab itu dirinya itu terbunuh, fahuwa fi nari jahannam, orang ini berada di dalam neraka. Terus tiang itu bunuh diri itu orang, bahkan ada ulama itu sih madha'akan orang ini itu sama dengan orang kafir. Pendapat
pendapatnya ulama ini, ada yang menyamakan orang yang bunuh diri itu tidak jauh beda dengan orang kafir. Kenapa kok mereka menyatakan yang seperti ini, menyamakan? Karena orang-orang itu dianggap putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dengan rahmati Gusti Allah. Kalau nasinya ini sahabat sing ini lho ikut perang gitu ya. Dia jihad kali Nabi. Ketika Nabi itu mendapati para mujahidin yang tewas itu ngomongin ngeten, ini surga, ini surga, ini surga. Terus dengan ini neraka. Ya padahal sama-sama berada di medan perang, tapi Nabi itu menyatakan di antara yang beliau tunjuk itu ada di dalam neraka. Kan beliau waktu itu kan mau yang berapa itu, yang ahli Quran dikumpulkan jadi satu. Ini yang betul-betul mujahidin, betul-betul terbunuh oleh pedangnya musuh. Kok dilarang ini dudik itu kali itu final. Ternyata meninggalnya dia itu bukan karena tertusuk oleh pedangnya musuh, tapi dia itu waktu itu memang betul-betul berjihad, tapi bahasanya itu gak mati-mati, akhirnya langsung ditusuk sendiri. Maka Nabi mengatakan orang ini di dalam neraka. Nah, para orang yang cara bunuh dirinya itu dengan cara menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi. Ini Nabi langsung jawab bahwa final jahannam. Orang ini masuk di dalam neraka jahanam. Neraka itu macam-macam. Tapi Nabi mengatakan bahwa final jahannam. Wonten kitab namanya Qatrul Qais, pelajaran kita tauhid. Namanya Qatrul Qais. Niku sang pengarang itu kan dengan kali kalau nanti ngira lek jumlahnya surga niku wonten 7 neraka 7. Tulisannya ini ngene, jahannamu lil asi. Terus pengarang ini lho mengarani jahannam itu mengatakan jahannamu lil asi. Neraka jahanam itu untuk umat Kanjeng Nabi ingkang bermaksiat. Wonten mawon neraka itu untuk orang-orang Yahudi. Tapi sang penyusun Qatrul Qais itu mengatakan jahannamu lil asi. Neraka jahanam itu untuk orang-orang Islam yang maksiat. Lah, dawuh Kanjeng Nabi fa huwa fi nari jahannam. Orang ini orang Islam, tapi piyambak ini karena putus asa, entah karena apa masalahnya, piyambak ini moro-moro menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi. Zaman singin itu mungkin menjatuhkan diri dari gunung, sehingga tubuhnya ini terguling-gulung, akhirnya menjadikan dirinya itu tewas. Maka tewasnya orang ini bahwa finali jahannam. Boten mandek mriku dawuh Kanjeng Nabi itu ya taradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada. Boten namung disiksa begitu saja. Dia itu di dalam neraka, itu dikatakan munggah di gunungnya neraka. Dikatakan julang. Ngoten itu dikatakan terus tidak berhenti sesuai dengan apa dia belum mengakhiri hidupnya. Kapan hari ini para rawuh kula boten salah nanti ya, di tahunnya keberapa niku kula ngaji hadis ini di kalangan teman-teman muda yang ada juga ada kalangan muda. Terus wonten salah setunggal dosen yang kebetulan ngaruh teman ngomong Pak Nabi, aduh, lek lari nang niku gampang ketarik dengan apa adanya, dia meledakkan dirinya. Berarti orang ini keadaannya seperti itu. Iya. Ini tidak kalau tertekankan ini namun contoh bunuh diri dengan cara menjatuhkan atau terjun dari tempatnya. Walaupun ngomong bismillah nih, Pak Wane nih, mau ganti bunuh diri kok ngomong bismillahirrahmanirrahim, masyaallah. Pemahamannya itu digaduk-gaduk nanti. Barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah la jannah. Niki kan jenenge ngaduk-ngaduk akan karep dhewe ngaduk-ngaduk. Bon. Itu yang pertama,
di mawon. Wonten kereta api pada melewat nih awake nerjun awake. Jadi kelindes biar dia dilindas sama dengan yang ini. Model kedua, wa man tahassa summa, barang siapa yang meneguk racun. Nah, zaman sini lah Nabi SAW sudah dahulu terwujud zaman sekarang. Wa man tahassa summa, barang siapa yang meneguk racun summa, summa. Faqatala nafsah, maka menyebabkan jiwanya ini mati, atau bahasanya dia membunuh dirinya dengan racun itu. Fasumuhu fi yadihi, maka kelak bentuk siksanya racun yang dulu dia teguk itu untuk mengakhiri hidupnya, benjen itu dikali nyakal, disuruh memegang. Yatahassabu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, ia abadi di dalamnya. Bahkan ternyata kan kenapa yang seperti itu kan dengan mempelajari hati ini sangat ngerem. Orang itu ketika sudah judek kan, judek ini wis susah, wis memuncak. Ya, kapan hari kan beberapa hari ini kan kita melihat ini ada seorang ibu ada anak didulung jus apukat, tapi jadi dicampuri racun tikus, lalu jadi rani cili, karena ketok jus apukat dia mulai gelap depan, tapi ternyata dia mengakhiri hidupnya itu dengan cara itu dan dirinya sendiri diusut jadi uang, ada ketidakcocokan di dalam keluarga. Ya, akhirnya dia membunuh dirinya dan anak-anaknya. Nauzubillah min dzalik. Terus sebenarnya bentuk siksa di sana. Kalau yang tadi dilemparkan dari gunung yang ada di neraka itu berkali-kali, tidak sekali, berkali-kali. Begitu juga untuk orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan menakut. Wonten mawon para rawuh jenenge setan mulai sini kan musuh. Gimana caranya orang itu supaya dia menjadi temannya. Wong setan itu sudah jauh-jauh sebelumnya wanti-wanti Gusti Allah, semua hambamu akan aku jerumuskan. Ya ibadah ini nanti saja di dalam ngaji teman. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Sungguh setan itu telah menjerumuskan banyak orang. Padahal saat dari Quran mandap itu kan ada para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Kalau kita hitung sejumlah nabi yang kita yakini, maksudnya yang wajib kita tahu namanya, itu kan ada satu. Mulai saat dari Nabi sampai menuju ke Nabi Adam, semuanya itu sudah diancam oleh iblis akan dijerumuskan. Gitu maksudnya jadikan kali pulau, ya orang-orang seperti kita ini sudah potongan kira dijarakan, terus nggak mungkin dibiarkan kalau orang-orang kalau iblis itu tidak akan menjerumuskan kita. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Kan kalau ayat sebelumnya kan alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Dilanjutkan walaqad adalla minkum jibilan katsira. Korban pertama sing dijatuhkan sama iblis itu adalah Qabil. Itu orang pertama. Ya dengan gimana caranya Qabil ini akan rusak biar terwujud orang yang pertama kali terjerumuskan itu adalah Qabil yang membunuh adik jadi namanya Habil. Berikutnya terus berapa orang yang dijerumuskan di zamannya Nabi Nuh, berapa ribu orang setelah itu sampai datangnya Rasulullah dan sampai sekarang. Begitu juga perlu mengenai orang itu mengakhiri hidup. Terus saya tadi sudah melihat ini ada peluang orang itu akan bersama saya. Maka di antara bentuknya dia menjerumuskan kita adalah dengan mengakhiri hidup. Ini kan nomor 3 orang. Kalau yang tadi adalah orang itu menegur racun. Wa man qatala nafsahu bihadidah. Barang siapa yang membunuh dirinya itu dengan besi. Bihadidah.
Kinten-kinten nek zaman sakmene mesin kula macam-macam. Taman ini buatan disebut pisau. Taman ini namun dikatakan bihadidah dengan besi. Nah besi sama-sama kira macam-macam. Kenapa selain itu dengan pisau ini ku pistol di batu ini diledak. Itu juga termasuk hadidah. Orang yang mengakhiri dirinya dengan meledakkan dirinya itu juga termasuk bihadidah. Fahadidatu, maka bisu besi yang dipakai untuk mengakhiri hidupnya itu dipun paksa kali malaikat didekek tangan. Ya tawajjah biha fi batni. Maka dengan pisau itu atau dengan besi itu perutnya itu diudek, ditusuk-tusuk untuk bentuk siksanya. Finari jahannam. Laki-laki kan yang namanya itu sanjanya itu finari jahannam, di dalam neraka jahannam kholidan mukhalladan fiha abada. Lah dengan ini ya para kholidan itu kan artinya kan abadi ya. Niku tasih wonten sarah dari seorang ulama. Yang ini kan mestinya tak sinya niku kan nanti syahadat. Tidak pernah nanti sholat, di syahadat. Tapi di sini dikatakan kholidan mukhallad. Dia itu abadi. Ternyata abadinya itu ada yang memberikan penafsiran tinggalnya itu lama. Suwi, terus berlama-lama dia berada di neraka itu. Terus wonten tiga orang bentuk, namanya bentuk orang itu mengakhiri hidup ini disebutkan oleh Nabi. Lah mungkin zaman saat ini bisa dicabang macam-macam. Coba tiang-tiang ikan apa namanya? Kira-kira kalau oplosan itu kan masuk angin, masuk racun. Nah, bukan racun bagaimana mau berkuai awatan itu jabal kulit ini dicampur, kemudian dicampur dengan yang lain, diuplos dengan yang lain, diudek, kemudian dia minum. Awatan itu yang pecah dalam keadaan seperti itu. Usaha dianya itu minum khamar, ya. Padahal Nabi wanti-wanti kepada kita, ya. Sampai yang tadi antaranya ini, jangan engkau mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang minum khamr. Terus kalau yang minum khamr salam, betul saya kata assalamualaikum, betul salam. Sampai lek sedene lho Nabi niku wanti-wanti jangan diikuti jenazahnya. Saking nomor saking nemeni yang khamr niku sampai Nabi niku satu ojo diucapkan salam. Yang kedua kalau dia sakit dia jangan disambangi. Protokol ini pelajaran di ajarannya Rasulullah itu sampai piyambake itu sakit niku mboten asal nyambangi saking Nabi itu wanti-wanti itu loh perbuatan jelek. Kalau dia sakit aja disambangi. Ketika dia meninggal jangan ikuti jenazahnya. Gila, elek Nabi. Sinya niku wonten Mas kula tasih wonten. Niku kebetulan tetangga niku kira-kira di orang pokoknya orang-orang itu bersih-bersih itu kan nanti siang ini motor. Jadi dia berangkatnya itu jam 9, jam 9 itu nyambut double. Jam 9 lalu ini berangkatnya. Wangsulen itu jam 3. Ya bagi kami yang ada di rumah lawang itu paham. Lah melampang wis jam ke wong sungkoyokan itu suatu saat terjadi. Suatu saat terjadi Mas Kulon itu ngomongnya ya kalau kan Mas sama gak nyelawat seandainya nyata harus aku gak nyelawat padahal jaraknya antara rumah dengan rumah dia itu ya betul-betul dekat tapi Mas Kulon bisa-bisa gak nyelawat sama gak tahlil aku gak tahlil suatu saat kalau beberapa hari dari kematian dia itu ibu Kulon cerita aku ini lho di parani yang di Adi ngomongin yuk itu pada apa yuk itu apa yuk itu no yuk aku ini lho yuk ibi emas maksudnya sing jalan itu emas itu ngentok di aku kelihatan di depan saya itu badannya itu penuh dengan darah
sambil ngomong ngeten, tulung menangku. Terus para rawuh, apa yang dulu pernah disampaikan Kanjeng Nabi mengenai khobar itu sangat terkenal. Nah, kalau lagi mawas tentang apa namanya itu bahsul masailnya NUI itu bagaimana andai kata ada orang itu meninggalnya dalam keadaan seperti itu, apakah dia masih muslim? Dijawab oleh bahsul masail, ya, dia masih muslim, jadi masih perlu dirawat sesuai dengan status dia. Selagi dia belum pernah murtad, maka dia statusnya adalah Islam. Ya masih perlu dimandikan, ya terus merawatnya seperti biasa. Empat fardu kifayah itu tetap berlaku untuk orang-orang yang seperti itu. Walaupun secara di luar fikih orang ini ingin pun nanti diwanti-wanti Kanjeng Nabi, jangan sambangi kalau dia sakit, jangan diantar jenazahnya, jangan mengucapkan salam, karena begitu buruknya orang-orang itu di mata Rasulullah sampai Kanjeng Nabi itu wanti-wanti. Memang ada kitab namanya Isa'atul Taufik, namanya calon yang untuk nanti kita pernah punya kitab namanya Sulam Taufik, ini syar'i namanya Isa'atul Taufik. Itu menyebutkan di situ bagaimana khomer itu tidak boleh kemudian disalahi dengan hadis-hadis Rasulullah, di antaranya itu tadi bagaimana buruknya orang itu seperti itu. Maka para rawuh yang kita kaji pada pagi hari ini dari sabda Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai orang itu bunuh diri. Nah ini kan menjadi dasar. Makanya ketika anak-anak muda itu diajak kalau jadi pengantin, ayo sama nawar sama kolong bumi, terus sama gaya jaket kowandel, terus ada tempat-tempat ibadah kamu ledakan, maka kamu adalah pengantin. Nah bahasa pengantin itu entah dari siapa. Akhirnya anak-anak yang itu tadi yang belum ngaji, akhirnya dia merasa pengantin ini. Akhirnya seperti itu. Padahal di sini sama dibandingkan seorang yang sampai membunuh dirinya dengan besi, maka orang itu bentuk siksanya mesti bisa. Kira-kira meledakkan diri dengan bom ini. Jadi rokok itu, wonten rokok itu kalau geni, kalau geni, kalau ini, itu kan juga sudah termasuk wanti-wanti Kanjeng Nabi untuk tidak mudah orang itu memaknai apa yang jihadnya itu masuk di dalam aturan agama Islam. Para rawuh, ini adalah mengenai orang itu bisa su'ul khotimah karena dia memahami apa yang menjadi pemahamannya tidak disesuaikan dengan ajaran-ajaran yang baik. Materi kula yang berikutnya adalah mengenai sholat tahiyatul masjid. Sholat yang biasanya kita lakukan ketika kita ada di masjid, yaitu tahiyatul masjid. Ini kewajiban aturan orang mengenai yang itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena beberapa tempat, mungkin di sini juga pernah kalau nanti derek ya, di sini ada acara akad nikah, kan kita boleh ya mengadakan akad nikah itu di masjid kan boleh. Nah, tapi ketika kita masuk di dalam masjid, ini sunnahnya adalah tahiyatul masjid. Wa amman naflu dzussababil mutaqaddim. Adapun sholat sunnah yang mempunyai sebab, maka diantaranya adalah rakaat tahiyatul masjid. Terus tiang niku level masjid niku sunnah menghormatinya itu adalah dengan cara sholat 2 rakaat. Nah, terus yang masuk mulai pagi Ainul Yakin itu jadinya sudah dikatakan masuk masjid. Nah, kita disunahkan buat wajib sunnah untuk menghormati masjid ini dengan cara sholat 2 rakaat. Lil masjid, kalau orang itu masuk di dalam masjid. Kalau bukan masjid berarti tidak ada kesunahan sholat tahiyatul masjid. Memang di sekitar Ainul Yakin ini tidak ada musola. Lihat dia pulau itu tadi ada musola.
Jadi kalau saya masuk musola, maka tidak ada anjuran untuk tahiyatan musola. Tidak ada. Jenengan teng pondok, jenengan ngirim putra ingkang teng pondok masuk pondok juga tidak ada tahiyatan pondok. Yang menjadi penghormatan itu adalah masjid. Karena masjid itu adalah rumah Gusti Allah. Ketika seseorang sudah masuk masjid, maka dia disunahkan qoblal julus, sadere lenggah. Terus jenengan lewat masjid itu kali kula niku sunnahnya kita adalah sholat. Sadere lenggah. Lha lenggah niku ngeten iki ora bahasa iki bokong iki namanya lugu. Tapi lek jenengan dodok belum dikatakan lenggah. Duduk itu adalah orang itu meletakkan pantatnya untuk bertumbuh. Tapi kalau orang itu hanya dengan cara dodok, ini tidak dikatakan duduk. Berarti di sini ada catatan, kalau orang itu masuk masjid disunahkan sholat selagi dia belum duduk. Kemudian walam yashtaghil biha 'anil jamaah. Terus kita tidak dalam keadaan sibuk memburu jamaah. Misalnya panjenengan masuk ke mriki sampun koma, maka jenengan tidak disunahkan untuk sholat tahiyatan masjid karena kita sedang mencari sesuatu yang lebih utama dari ibadah tahiyatan masjid, yaitu sholat jamaah. Makanya dikatus pada umumnya di masjid-masjid kita itu kan punya jam di atas ini, punya jam yang menunjukkan waktu kurang sekian itu, jenengan sakit mengatur. Misalnya jenengan nuntut aku sih kurang 6 menit, jenengan sholat, maka jenengan boleh menghormati masjid itu dengan cara tahiyatan masjid. Tapi ketika sudah waduh kok kurang 1 menit, nuntut lagi. Dan orang-orang itu ini nuntut orang 1 menit itu sakit itu saking hebat. Ternyata sholat kita ini betul-betul pendek aja. Konco-konco kula teng kampungan itu lagi sangat jadi delok sih kurang 1 menit setengah. Wah, nutut ya. Ya berarti sholatnya hanya ndek. Ketika kita sudah tahu kalau kondisinya sudah mepet, maka kita tidak dianjurkan tahiyatan masjid. Lebih bagus langsung menuju jamaah. Terus ini sebelum duduk dan kita tidak disibukkan oleh jamaah. Ketika kita sudah disibukkan oleh itu, maka tahiyatan masjid ditepikan. Bahkan misalnya kalau pas khutbatan ainul yakin wala tusaddulil khatib. Kula niki pun mriki wis wayahe masyarul muslimin kata nggih. Berhubung bahwa kula niku saya tidak disunahkan tahiyatan masjid. Ya, karena saya bertugas untuk khutbah. Wala liman dakhala akhirul khutbah. Jenengan misalnya saat ketian. Misalnya teman ada seorang khatib wis Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Jenengan dugi misalnya sing boten khutbah dugi padahal wis Allahumma fir nih. Maka orang itu juga tidak disunahkan. Maka gara ketelatan kata Allah, lah si mampu nyata Allah, gara ketelatan batin. Maka orang-orang yang datang kemudian orang itu mendapati khotib itu sudah ada di ujung dari khutbahnya, orang ini juga dianjurkan untuk tidak tahiyatan masjid. Nah, para rawuh wa tahassulu bi fardin wa nafli akhir sawab nawaitu ma'adzalika awal. Jenengan disampun dianggap nglampahi tahiyatul masjid atau kita memperoleh pahala tahiyatul masjid lek jenengan memasukkan niat dengan sholat yang sama. Jenengan tingali tang mriki wis kurang 2 menit jadi jenengan baru datang zuhur karena pada sholat ambil qobliyah. Karena kita sudah aku durung sholat qobliyah, saya belum sholat qobliyah, saya juga kepingin tahiyatul masjid, tapi waktunya sampun mepet. Maka maka qobliyah kita itu sudah termasuk kategori tahiyatul masjid. Karena ternyata menghormati masjid itu ya dengan cara sholat. Kok misalnya jenengan kok kurang 2 menit, atau bahkan kita datang itu Allahu Akbar, maka sholat kita dengan imam ini kan kita belum sempat duduk ya, maka sudah dianggap tahiyatul masjid.
karena kita datang langsung mengikuti sholat. Itu para insya Allah kita Bidayatul Hidayah. Niku Imam Ghazali juga menyebutkan masalah sholat fajar. Ketika seseorang masuk masjid, kok sudah mendekati waktu sholat berjamaah subuh, di mana dia meletakkan antara tahiyatul masjid dan fajarnya, nah, ternyata sama karena posisinya adalah iwatan ruku'i, iwatan i'tidali, maka tahiyatul masjid masuk di dalam sholat fajar. Oh, kurang 2 menit, wis saya tak sholat fajar saja, gak usah sholat tahiyatul masjid. Itu karena sama, bentuknya sholat itu sama. Sing boten sami lah ngeten sholat jenazah. Itu tasik dikatakan tidak sama. Para tahu sebagai kajian untuk ditutup mengenai tahiyatul masjid, wa tafutu bil julusi 'amdan walau qasira. Jenengan wis boten sunnah nglampahi salat tahiyatul masjid, lek tiyang niku sampun kadung lenggah. Nyemojo aja nih wis. Nggih. Ini terjadi loh orang. Kita itu jadi gua nggih. Jenengan teng mriki lah boten niat apa, boten niat orang ini, boten niat ikatus biasa, tapi ternyata kita menghadiri akad nikah di sini. Jenengan tasik koper aku. Nikah koper kan. Boten. Ketika kita sudah kadung duduk, yang dimaksud duduk itu dengan pantat, maka kita sudah tidak lagi sunnah melampaui tahiyatul masjid. Soal kadung duduk kal julusil syubi in ulsiko in alsako ma'adatahu bil ardi. Kalau orang itu sudah terlanjur menempelkan pantatnya dengan niki bil ardi, dengan tanah atau dengan tempat yang saat itu dipakai duduk. Lek mun kadung wonten berarti sebutan usah nglampahi tahiyatul masjid. Amal julusu sahwan au jahlan ma'al qasri fala tafutu bi. Lek wonten tiyang niku anjene gak ruku utawa lali. Nggih, utawa lali jenengan mlebet, kula mlebet kok lalu lungguh. Sik kaya astagfirullahaladzim, aku malah kata sembahyang tahiyatul masjid. Kalau memang dasarnya duduk ini adalah duduk lupa, maka orang itu masih boleh. Oh, saya tak sholat, saya tadi itu lupa. Begitu juga orang itu walau yusik maq'adatahu bil ardi. Kalau ada orang masuk ke masjid, niku kepingin tahiyatul masjid, tapi boten bagi mulai sholat, kok moro-moro ditimbali. Kalau niku nanti moro-moro di mari contoh niku misalnya jenengan badhe mabet, terus jenengan kok diawi kanca lah, napa di ada sila iki sing Habib Mustafa. Mustafa moro-moro nyawi Mas Ikhwan datang. Lek lungguhe Mas Ikhwan niku memenuhi panggilan beliau itu dengan cara dodol, maka orang ini masih boleh. Dadak lagi ini, itu masih dikatakan orang ini masih boleh untuk sholat tahiyatul masjid. Lek memenuhi panggilannya beliau itu kita duduk dengan duduk menempelkan pantat, maka sudah gak sunnah. Dan bisa juga sholat tahiyatul masjid itu para rawuh sudah gak sunnah, karena orang itu apa? Orang itu terlalu lama masuk masjid maca tulisan. Niku kula kirangan jenengan kan biasanya gitu ya, masuk masjid pengumuman masjid tersebut dibaca kabeh. Dibaca. Ningali bangunan. Kira-kira itu lamanya, jedanya itu kira-kira seperti orang melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Gak sholat ya, aduh. Maka tahiyatul masjid sudah gak sunnah lagi untuk orang tersebut. Jadi karena terlalu lama untuk tidak langsung melakukan. Sekarang ada solusi para rawuh. Solusi ketika kita memang kondisi kita wis gak sholat wis. Ya dengan jadi kesel. Apa niku diawe kanca, terpaksa kita duduk. Ya walau jalasa, andai kata piyambak ini duduk watarokal tahiyat, memang sengaja dia tidak wis gak usah tahiyat wis. Ini yusan lalu
maka disunahkan untuk berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niki lah mesti jenengan kali kalau butuh sing iki pas. Jadi solusi. Jadi kalau ada manten kalau jenengan iring-iring mantan dituntun, masuk mantan dibunuh dewi. Jenengan kalau gua gitu. Maka ketika kita tahu ternyata masih ada perbuatan itu yang pahalanya itu ngimbangi tahiyatul masjid, yaitu dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Mau mengistrikan boleh, tapi di sini ada tidak dua, boleh satu, boleh empat. Nah, sehingga ternyata ini para rawuh. Jadi kita pulang ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Albani, ditulis seperti itu, bahwasanya orang itu bisa jadi loh, orang itu nggak bisa sholat tahiyatul masjid karena beberapa sebab yang akhirnya wis sunah lagi bagi dia, maka diatur baca zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi para rawuh mawon mudah-mudahan bermanfaat. Ala hadiniya wa ala kulli sholahan al